Di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu kalimat pertama dan terutama yang mau kita bahas dalam video ini. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Tidak usah ragu untuk mengatakan itu. Kalau ada yang masih bertanya, masih berlakukah istilah itu? Masih. Dalam ilmu eklesiologi dijelaskan itu dengan terang, di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, yang bisa dipertanyakan sekarang adalah bukan soal apakah itu masih berlaku atau tidak. Yang bisa dipertanyakan adalah gereja apa yang dimaksud. Kan begitu. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Gereja siapa? Para sahabat, seringkali pada masa sekarang ini orang jatuh pada kekecewaan terhadap institusi. Entah itu Katolik, entah itu HKBP, GKPI atau agama-agama lain yang adalah gereja. Agama lain bisa saja kita sebut sebagai gereja. Perkumpulan yang semakin diragukan sekarang ini. Karena ternyata orang beragama, bergereja, tetapi hidupnya begitu-begitu juga. Tetap buruk misalnya. Lalu orang mulai berkata, yang penting saya mendalami kebaikan, saya mengenal kitab suci, lalu saya mengenal Jesus only. Ada yang memakai istilahnya, bukan gereja, tapi kitab suci, sola scriptura. Jangan salah, banyak orang-orang yang menyesatkan itu memakai kitab suci, yang menyebut oneness apa segala macam, yang tidak mengakui Tritunggal memakai kitab suci juga. Maka kalau kita katakan hanya kitab suci, itu pun bisa didebat. Tetapi yang terutama, entah dia dengan baik membaca kitab suci, entah sedikit-sedikit, tetapi selama ia ada di dalam gereja, dia selamat. Nah, sekarang pertanyaan yang mendasar, gereja apa dan gereja siapa? Jawabannya dengan gamblang ditunjukkan Konsili Vatikan kedua. Gereja Kristus. Orang-orang yang berkumpul hidup bersama dengan Kristus dalam pengetahuan, dalam semangat, dalam pikiran dan dalam hati. Orang-orang yang membawa Kristus selamat. Orang banyak menyepelekan perkataan-perkataan, aku bangga menjadi Katolik. Jangan mendewakan gereja. Tidak ada mendewakan gereja, tidak ada kontradiksi di sana. Saya bangga kepada Kristus dan saya bangga kepada Katolik. Orang saja bangga kepada Kristus dan bangga kepada Mahatma Gandhi bisa berjalan bersama, tidak berseberangan. Tetapi ketika saya katakan saya bangga pada gereja Katolik, orang mulai sewot, mulai ribut. Maka para sahabat yang kebetulan beragama Katolik yang menonton video ini jangan ragu berkata, saya bangga sebagai seorang Katolik karena itu tidak kontradiktif dengan saya bangga mengikuti Kristus. Tidak menduakan Kristus karena Kristus dan gereja bukan harus saling berseberangan. Kedua-duanya memiliki misteri dan kita mendalami iman kita di dalam gereja dan bersama Kristus. Oleh Kristus kita diselamatkan. Nah, ada bahaya juga ketika kebanggaan pada gereja Katolik jatuh pada kebanggaan institusional. Apa itu? Kebanggaan pada gereja Katolik sebagai satu lembaga, sebagai satu organisasi kemanusiaan yang paling besar di dunia, yang populasinya paling banyak dan seterusnya. Pasti hal itu pantas disyukuri, tetapi kebanggaan itu bukan yang paling sejati. Karena gereja Katolik pun punya banyak keburukan di sana sini. Kalau kita nilai dari sudut pandang moral yang kita buat sendiri. Soal pengelolaan keanggotaan, pengelolaan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Di dalam gereja Katolik ada gereja Kristus. Maka ketika kita berusaha untuk berada di dalam gereja, salah satu cara yang paling baik yang bisa kita tempuh adalah menjadi bagian dari gereja Katolik. Salah satu cara. Apakah di luar gereja Katolik ada gereja Kristus? Kristus yang tahu itu. Dan orang-orang yang benar-benar rindu untuk bersama dengan Kristus akan menemukan gereja Kristus. Atau tinggal di dalam gereja Kristus. Apakah dia HKBP, apakah dia
gereja-gereja lain, GKPI. Saya sebut HKBP GKPI karena ini yang familiar dengan saya, di lingkungan saya, tempat saya bertumbuh bersama teman-teman saya yang berbackground HKBP, GKPI. Apakah mereka bagian dari gereja Kristus juga? Kalau mereka menerima dan menghidupi semangat Kristus di dalam gerejanya, mereka bagian dari gereja Kristus. Karena gereja Katolik tidak membungkus secara eksklusif gereja Kristus. Karena bila demikian, gereja Katolik melampaui gereja Kristus, ketika itulah ada penyembahan berhala terhadap gereja Katolik sebagai institusi. Karena yang paling besar yang harus kita tuju adalah gereja Kristus. Dan gereja Kristus dirawat di dalam gereja Katolik. Apakah dirawat di gereja lain? Kita harap begitu juga. Bahkan orang-orang yang bukan karena kesalahannya tidak mengenal Kristus, apakah menjadi bagian dari gereja Kristus? Nah, ini satu proyek yang sangat besar untuk mengerti eskatologi, keselamatan itu sendiri. Ada seorang bapak, bukan karena kesalahannya, tidak ada pewarta yang sampai ke kampungnya mewartakan siapa Kristus, tetapi di dalam dirinya ada kerinduan mencari jalan, kebenaran, dan hidup yang sejati. Dia berbuat baik, tetangganya dibantunya, kalau ada uangnya diberikannya. Nah, kemanakah orang ini setelah mati? Ke nerakakah dia? Karena dia tidak mengenal Kristus, bukan karena kesalahannya. Nah, Kristus menyelamatkan bukan hanya orang Kristen saja. Karena bila hanya dia menyelamatkan orang-orang Kristen, betapa terbatasnya dia sebagai penyelamat. Gereja Kristus dihuni oleh orang-orang yang rindu dan selalu ingin mencari dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Entah diketahui secara rasional atau secara implisit dalam hidupnya. Dalam hidup orang-orang yang mencari dia. Ada bahaya bahwa orang-orang Kristen berpikir di gereja kamilah ada keselamatan. Otomatislah yang dibaptis selamat. Orang yang memang memberi dirinya dibaptis menunjukkan bahwa memang dia memiliki kehendak untuk menjadi bagian dari gereja Kristus. Namun, ada orang-orang lain yang tidak ditawari untuk bersatu dengan Kristus, tetapi melakukan apa yang Kristus kehendaki. Kiranya secara implisit di sana juga ada benih keselamatan, sebagaimana Kristus adalah penyelamat bagi semua orang. Maka ada sebenarnya kesombongan orang-orang Kristen, kesombongan kita ini ketika kita merasa sedemikian intim dengan Kristus karena terlahir di tengah keluarga Kristen. Benar bahwa dengan lahir di tengah keluarga Kristen, kita memiliki akses lebih besar untuk mengenal siapa Kristus. Tetapi amat berdosalah kita kalau kita sudah ada di ring satu ini, di ring satunya Kristus, tetapi menolak dia, menolak perbuatannya, menolak karya kasihnya. Lebih berdosa kita dibandingkan orang-orang yang memang tidak tahu menahu tentang Kristus, bukan karena kesalahannya, bahkan dia melakukan kebaikan. Nah, maka orang-orang yang punya kerinduan mengenal Kristus ada di dalam bersama dengan dia, menjadi bagian dari gerejanya, selamat. Di luar dari itu, Kristus tidak lebih dari seorang pelaku sosial, seorang aktivis. Mana tahu video ini berguna. Pace bene.